Oke, Swastiastu, semeton internet. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share salah satu framework yang bisa kita gunakan untuk Cloude, yaitu namanya Super Cloude Framework. Nah, secara overview dia ini disebutkan adalah Meta Programming Configuration Framework gitu ya. Jadi intinya ada sebuah konfigurasi untuk pemrograman that transform Cloude code into a structured development platform through behavioral instruction, injection, and component orchestration. Jadi dia akan mentransformasi atau merubah Cloude code kita itu menjadi platform development yang lebih terstruktur gitu, mengikuti kebiasaan dengan menggunakan instruction injection. Jadi kita injeksi instruksinya dan menggunakan komponen orchestration. It provides systematic workflow automation with powerful tools and intelligent agents. Jadi dia di-provide dengan alur atau workflow yang otomatis dengan beberapa tools yang diklaim itu powerful dan ada agentnya juga. Nah, di website resminya juga ini ada beberapa komen. Dia punya 30 slash komen. Kemudian ada 20 specialized AI agent. Kemudian ada 7 behavioral dan MCP servernya itu ada 8 integration. Oke, nah untuk dapetin Super Cloude Framework ini, kalian langsung aja masuk ke github.com ya. Nanti cari supercloude-org/supercloude_framework. Kalau nggak nanti saya share aja linknya di deskripsi. Kemudian langsung aja meluncur ke quick installation ya ini. Oke, di sini ada opsi pertama itu pakai pipx. Kalau yang biasa pakai Python, jadi udah familiar ya dengan pipx. Atau opsi kedua ini direct dari Git ya. Jadi di clone aja untuk Git-nya. Oke, kita coba pakai yang pertama aja ya, karena ini yang direkomendasi pakai pipx. Jadi langsung aja pipx install Super Cloude. Sini. Oke. Oke, kalau nggak ada pipx bisa diinstal aja dulu ya. Oke, kita ulangi lagi, pipx install Super Cloude. Oke, ini udah selesai ya, udah done. Saat ini versinya itu Super Cloude 4.3.0. Oke, kemudian untuk ngetes, kita install komennya dulu ya ini, biar dapat 30 slash komen. Ada Super Cloude install. Super Cloude install. Oke, ini udah keinstall ya. Oke, yang kita dapat itu ini. Ada 31 komen ini. Terus ini installation directory, ada 20 agent. Oke, cukup banyak. Kemudian ini opsional ya, ada install MCP server kalau dibutuhkan. Kita coba aja dulu Super Cloude MCP --list. Kenapa nih? Super Cloude kan udah kan? Oke. Ini karena nggak ada Cloude CLI ya. Oke, kita skip dulu dah mungkin MCP ya, karena saya belum pakai juga. Nah, kemudian verify installation Super Cloude install list. Oke, ini udah install ya. Total 30 komen, 20 agents. Kok tadi 31 dibilang, udah biarin aja. Next, Super Cloude Doctor. Oke,
sudah ke-install. Oke, after installation restart Claude Code to use 30 comments. Ya, termasuk ini ada dia pakainya /sc ya. /sc terus research, ada brainstorm, implement, test, PM, dan masih banyak lagi. Oke, nah syaratnya jadi berarti kalian harus install Claude Code dulu ya kalau mau pakai. Oke, kita buka lagi. Oke, kita tes /sc. Oke, udah ada nih ya. Oke, udah banyak. Ada sc, pm, git, help, load, bla 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 bla. Oke, berarti kita sekarang mulai dari awal dulu ya. Coba kita cek untuk dokumentasinya gimana. What is ini di research. Jadi kalian langsung aja scroll ke bagian documentation ya. Nanti ada complete guide to Super Claude juga di sini. Kita pelajarin yang /comment ya. Oke, nah ini complete list of all 30 /comment available in Super Claude Framework versi 4.1.9 ke atas. Nah, ini udah dikategorikan juga ya sama timnya. Nah, jadi ada planning and design itu /brainstorm, ada design, ada estimate, ada spec, das panel. Nah, kemudian untuk development ada implement, build, improve, clean up, explain. Di testing and quality ada test, analyze, troubleshoot, reflect. Kemudian documentation ada dokumen, /help. Nah, version control ini ada /git, project management, /pm. Cukup banyak ya ini ya. Oke, nah ini dikasih juga ya untuk cara penggunaannya di bagian usage. All command are available with the /sc namespace prefix. Oke, nah di sini kalau kita lihat dia mulai dari brainstorm dulu ya. Ini contohnya how to improve user authentication. Nah, berarti kan ekspektasinya nanti setelah kita ngeprom ini akan dibalas oleh Claude-nya. Nanti ada suggest-nya apa. Baru setelah itu kita lakukan implement /sc implement add jwt authentication. Nah, habis implement dia ngetes generate test for out module. Nah, kemudian ada research ya, latest security best practice. Oke, mungkin kita coba dulu ya. Kebetulan sini saya udah ada use case juga. Sebentar. Oke, di sini saya minta tolong Hermes agent saya juga untuk bikin use case ya. Nah, ini saya tuh kebetulan pengen bikin kayak aplikasi yang bisa ngekonversi seperti apa sih konfigurasi preset dari sebuah gambar itu menjadi preset Lightroom gitu ya. Oke, kita coba yang ini aja yang lebih lengkap. Oke, /sc coba saya copy dulu. Ini nggak kepake. Aplikasi reverse engineer Lightroom preset dari foto. Oke, jujur saya kurang serak sama bahasanya. Coba saya ganti ya ini ya. Apa nih pakainya? Ini aja. Brainstorm. An application that can recognize and convert foto configuration to Lightroom preset. Oke, coba gini aja dulu ya. Oke, untuk settingan, ntar ini Opus.
Udah hapus 48 aja, medium. Oke, kita tes ya. Jadi langkah awal kita pakai /sc brainstorm dulu. Jadi kita kayak ngajak brainstorming dulu ya untuk si Cloud D nya ini. Oke, dia minta folder, sorry. Oke, kita masukkan dulu. Oke, gini aja. Tes Lightroom apps. Oke, kita select. Oke, kita dapat punya folder. Oke, kita enter lagi. Oke, kita tunggu si Cloud D-nya mikir ya. Oke, ini udah ada hasilnya ya. Oke, dia jawab, great idea to explore. Let me make sure I understand the core concept before we dig into requirements. My initial read, you want an app where user provide a photo. Oke, saya translate bahasa Indonesia aja biar cepat. Oke, berdasarkan yang dia baca, saya tuh pengen sebuah aplikasi ketika user itu ngasih foto, and the app analyze its visual characteristic. Jadi kayak aplikasinya itu bisa paham, oh settingan Lightroom-nya itu seperti apa gitu. And produce a Lightroom preset that recreate that look when applied to other photo. That's this concept with a few different possible shapes. Oke, setelah dia ngasih jawabannya, dia ngasih ada beberapa opsi ya. Sebelum kita lanjut, tadi kan dia bilang, what's the core input sampai output flow you are imagine. Oke, kita baca dulu. Oke, ini saya pilih yang satu ya, reverse engineer one photo. Jadi user itu akan memberikan fotonya. Jadi foto itulah yang nanti akan dicek lah seperti apa settingan Lightroom-nya gitu. Oke, ini saya pilih satu. How should the app recognize the photo configuration? Read embedded metadata if the photo is Oke, ini saya pilih yang kedua. Kenapa? Karena belum tentu user itu akan mengupload ya foto yang sudah ada di Lightroom gitu kan. Bisa jadi dia emang habis jepret dari dari HP atau dari kamera langsung diupload, itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi saya pilih yang pixel analysis saja. Who is this for and where does it run? Web aplikasi aja ya. Jadi biar nggak perlu nginstal web app. Oke, setelah itu dia kerja lagi. Kita tunggu lagi. Oke, setelah itu dia nanya lagi ya. Which preset parameter should the MVP derive? Basic tone. Kalau saya sih minta semua ya. Saya klik semua aja. Oke, next. What output format should the app produce? Oke, kalau ini langsung XMP ya. ADNG aja dah. Oke, what matter most for a successful MVP? The generate preset should make a test photo generally. Instant, that simple, upload and download, good enough, preset in second bits. Oke, saya minta visual faithfulness. Oke, dia lanjut lagi ya.
Oke, dia ngasih pertanyaan lagi ya. Open question, I would resolve before design. Oke, nah jadi next stepnya dia ada ngasih suggestion juga ya, habis dari brainstorm tadi. Nah ini ya next step, kita bisa pakai /sc design untuk to architect the heuristic pipeline and settle the output format question. Atau kita bisa pakai sc workflow untuk langsung aja kita implementasikan plannya gitu ya. Oke, ini kita jawab dulu ya yang open question. You choose DNG but a DNG lock settings to one image, which fake the apply this look to my other photos goal. Oke, switch to .xmp gitu aja deh. Yang kedua, input format. JPG aja dah dulu ya, JPEG/PNG gitu biar cepat. Faithfulness matrix, what number defines faithful enough? Wah, jujur nih saya nggak ngerti yang opsi 3 ini. Honestly, I don't understand the faithfulness metric. You can use what kind of metric that make sense for this project gitu aja ya. Oke, next step, SC design to architect the heuristic pipeline and settle. Oke, kita coba aja suggest-nya dia ya. Oh, atau gini dulu deh. Kita kasih jawaban ini dulu aja. Sebelum nanti kita memutuskan mau yang /sc design atau /sc workflow. Oke, dia update. Oke, jadi ini ada rekomendasi next stepnya SC design ya. Oke, langsung aja ya. Ini udah ada tombolnya, run aja SC design. Oh, dia cuma saja segini aja ya. Oke, copy code. Oke, kita pakai ya /sc design the project gitu aja deh promnya. Kalau di template-nya gimana? Oh, ini. Oke, kita langsung ya design the project gitu misalkan. Oke, dia mulai mendesain ya. I will design the system against the finalized requirement. Let me produce the architecture document. Oke, kita tunggu saja.
Oke, ini udah selesai ya, dia ngerespon. Set apa nih? Preset delivery. Set get. Oke, kita coba base 64. How should the tricky neutral baseline calibration? Opsi 4. Oke, ini fix aja dulu. Oke, dia jalan lagi. Oke, nah next step dia nyaraninnya untuk SC workflow ya. Oke, begini. Oke, for a base implementation plan, module build order the reference sample calibration task and a test strategy for the forward model, or atau kita disuruh pakai SC implement to start coding the pipeline. Oke, coba kita lihat dokumentasinya. Comment list. Kalau workflow itu apa tadi ya? Oh, custom workflow automation. Kalau implement, code implementation workflow gitu. Oke, kalau workflow dia kayak bikin ini ya, intinya apa? Alurnya seperti apa? Nah, kalau kayak gini ya, kalau implement tadi kan /sc implement, dia kayak kalau suruh nambah fitur ya, add JWT authentication gitu. Oke, implement code implementation workflow. Oh, jadi ini workflow untuk implementasi kode gitu kan. Nah, sementara kalau dia workflow, custom workflow-nya seperti apa gitu. Oke, saya coba langsung SC implement aja ya. Implement, nah ini. Langsung aja create the ngapain pakai petik. Yes. Oke, di sini saya pakai sc.implement aja langsung ya. Nah, ini to start coding kan, biar nggak kelamaan ya. Coba ya, kita tanpa prompt dia ngerti apa nggak maksudnya ya. Oke, dia mulai kerja. I will build the project per design MD Fast API backend. Oh, dia pakai Fast API. Oke, untuk percobaan ini kita always allow aja dulu ya. Set.
Oke, akhirnya setelah sekian menit ya menanti, ini tiba-tiba langsung otomatis dia ada menampilkan apa nih, kayak preview ya Claude-nya, semacam browser gitu ya, foto to Lightroom preset. Nah ini page-nya ya, upload an edited photo and get .xmp preset that recreates its look gitu. Oke, jadi cukup simpel dia bikin page-nya ya, cuman yang ngedrop JPEG, habis itu nanti di generate gitu mungkin ya. Nah kemudian untuk dari jawabannya dia sendiri ya, ini di akhir setelah banyak narasi nih, cukup banyak, nah dia menyarankan untuk dijalankan comment /sctest for broader coverage gitu ya, or run it live with UV-Con bla 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 bla. Oke, jadi dia menyarankan sc.test ini untuk apa ya, AI-nya itu untuk ngetes sendiri fitur-fitur yang sudah dia buat gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sctest, kita coba tes aja dulu ya yang udah dia buat nih seperti apa gitu. Nah gini aja. Oke, saya akan coba upload satu gambar ya. Yang jelas pasti gambarnya harus bagus. Oke, file to fetch. Oh, apa jangan-jangan karena di ini. Oh, kayaknya dimatiin sama dia ya. Jadi, bentar. Apa namanya, IP atau portnya lagi dimatiin tadi servisnya sama Claude-nya. Oke, sebelum lanjut pengecekan, kita coba ini aja dulu ya, apa sctest ya. Sctest tes. Oke, apa nih? This is a quality reporting posture change from media transparency and documented. Oke, dia saranin PyTest, habis itu sctest. Udah langsung aja sctest, test the whole project. Oke, mungkin nanti untuk aplikasinya kita running manual aja ya. Oke, ini allow Claude to run full test shoots with coverage report. Oke, allow. Oke, di sini sambil saya paralel ngelihat ya. Jadi ini di bagian kanan atas nih Claude kan ada titik-titik 3 nih. Nah, ini bisa kalian buka filesnya. Jadi di sini kelihatan ya. Seperti apa aja file yang di generate sama dia atau script-scriptnya gitu. Oke, kita kembali, kita tunggu respon dari Claude-nya. Oke, dia udah memberikan respon ya. Nih yang mana nih? Tadi. Oke, ini hasil apa namanya testingnya dia ya. Oke, terus coverage rata-rata 97% tercover. Nah, kemudian dia ngasih analisa juga ya. The gaps are a real test quality signal. Bla 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 bla. Oke, intinya ini adalah hasil dari dia menguji aplikasinya gitu ya. Ini oke, mati. Oke, sekarang kita coba tes, kita aktifkan ya untuk aplikasinya. Oke, di sini saya pakai bantuan anti gravity deh dulu. Oke, kita buka anti gravity. Oke, langsung saja kita arahkan dia ke folder apa tadi ya namanya, project test Lightroom apps. Nah, ini select.
Oke, coba kita running manual ya. source.pnv/bin/activate. Oke. Ini yang di running apa nih? Oh, UVCon. Oke. Oke, copy, paste. Oke, kita tes. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kita tes lagi ya. Kita upload gambar. Oke, dia berproses ya, analyzing the looks. Oke, ini adalah salah satu gambar yang saya upload gitu. Kemudian coba kita scroll. Oke, ini muncul ya untuk settingannya ya. Derived setting. Basic tone, exposure, contrast, lalalala. Color atau white balance-nya ada, color grading, sampai HSL-nya. Oke, kita turun lagi. Ini cuma tutorial ya. Download the XMP file above. Oke, coba kita tes download. Oke, muncul ya. .xmp-nya bisa kita download. Nah, mungkin langkah selanjutnya kita coba uji sih sebenarnya untuk presetnya ini benar apa enggak ya konfigurasinya. Cuman ya berhubung di Ubuntu saya ini nggak ada Lightroom, mungkin nanti akan saya tes terpisah dari project ini ya gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit review dari penggunaan framework SuperCloud gitu. Oke, jadi kalau kita flashback ke atas, nah itu startnya dari /sc brainstorm dulu ya. Nanti dia akan memberikan respon, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan gitu ya, terkait dengan apa sih aplikasi yang mau kita kerjakan. Kemudian selanjutnya dia juga akan memberikan sugesti ya. Setelah di brainstorm itu, apakah kita mau ngedesain atau kita turun lagi. Nah, atau kita mau bikin workflow-nya atau implement gitu ya. Mana dia? Nah, ini. Kalau saya tadi memutuskan untuk langsung aja SC implement gitu ya, biar nggak kelamaan. Tapi ini terserah kalian ya, apakah kalian mau tetap terapkan workflow-nya atau langsung ke implement, itu terserah kalian gitu. Tapi intinya dengan menggunakan framework ini, itu dimulai dengan brainstorm dulu. Jadi kita akan bertukar pikiran lah sama Claude-nya. Kemudian dia akan mensugesti SC yang lainnya gitu ya. Sampai nanti di tahap akhir kita bisa gunakan SC test untuk menguji apakah fiturnya sudah benar-benar jalan atau enggak gitu. Oke, dan untuk komen SC lainnya ini bisa kalian lihat juga ya di dokumentasinya SuperCloud ya. Nah, ini kayak yang tadi kita pakai brainstorm, habis itu desain ya tadi ya. Ada desain, kemudian ada implement, kemudian ada tes juga ya, testing. Jadi sudah mencakup planning and design, development, dan testing dan quality gitu. Oke, untuk komen lainnya bisa kalian sesuaikan juga ya, atau bisa kalian eksplorasi sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing gitu. Tapi yang jelas untuk yang saya mau bikin ini udah udah cukup oke lah kalau saya bilang ya, udah sesuai ekspektasi saya. Jadi saya pengen saya mau upload foto, kemudian seperti apa sih konfigurasinya diberikan. Ya juga ada tambahannya, bisa kita download langsung presetnya gitu ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih bedanya kalau misalkan kita pakai framework ini dan tanpa pakai framework ya. Oke, bisa kita coba tes aja dulu ya. Nah, ini kita copy lagi aplikasi prompt kita yang paling awal. Coba kita bikin new session.
Nah, untuk foldernya kita hilangkan atau kita ganti gitu ya. Open folder. Nah, kita bikin baru lagi ya. Coba sekarang tes Lightroom apps tanpa Super Cloudy gitu misalkan. Create. Nah, ini di select, di trust. Oke, udah benar ya. Nah, ini kita tambahin aja create gitu ya. Create an application that can recognize and convert photo configuration Lightroom. Oke, kita enter. Oke, nah ini kelihatan ya bedanya teman-teman. Kalau kita nggak pakai SC Brainstorm, dia langsung aja I'll build this. Before I start, let me look down to design choice that meaningfully change what I build. Jadi dia langsung aja pengen bikin aplikasinya gitu ya. Nah, beda kalau yang sebelumnya dia ada nanya-nanya dulu ya. Nah, ini pakai SC Brainstorm. Jadi kayak seperti apa sih core input outputnya seperti apa. Terus bagaimana sih seharusnya aplikasi ini merecognize sebuah foto konfigurasinya. Terus seperti apa ini akan dijalankan, apakah web app, desktop atau dan lain sebagainya. Jadi untuk perbedaannya dia ada sesi kayak apa ya, menggali lebih dalam ya kebutuhan user gitu. Nah, kalau ini yang tanpa apa istilahnya, tanpa framework, dia main langsung hajar aja gitu. Kita mau minta apa langsung dihajar gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk penjelasan dari framework Super Cloudy. Jadi sesuai dengan dokumentasi yang dia sebutkan di sini ya. Mana dia ke atas? Nah, ini. That transform Cloudy code into a structured development platform through behavioral instruction injection and component orchestration. Jadi intinya dia mentransformasi Cloudy code kita itu lebih terstruktur lah untuk developmentnya. Mulai dari yang bertukar pikiran dulu, setelah dapat apa aja requirement yang diinginkan oleh user atau ekspektasinya seperti apa, baru nanti lanjut ke komen-komen berikutnya ya. Disuggest apakah desain, apakah workflow, atau langsung aja implement. Kemudian diakhiri dengan tes di akhir itu untuk menguji apakah yang dibuat oleh AI ini sudah berjalan atau enggak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Cheers!